penjara hanya untuk kriminal dan bukan orang yang berpandangan lain. Segera. Makin panas, petisi bebaskan Syahganda. Wahai Yang Mulia Tuan Mulyono, jika Tuan ingin anak negeri ini kembali damai dan fokus lagi hadapi wabah, pertama, batalkan Undang-Undang Omnibus Law. Kedua, bebaskan Syahganda CS. Tahan sejenak syahwatmu, wahai Tuan. Aku kehilangan kata-kata untuk menggambarkan rezim ini. Perilaku kekuasaan yang jauh melebihi Orba, yang selalu melebihi Orba, yang selalu kejam dan jadikan kambing hitam. Atas nama kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan, mohon bebaskan Syahganda dan Jumhur Hidayat. Apakah negeri ini tak pernah belajar dari sejarah bahwa merespon aspirasi publik dengan kekerasan, kriminalisasi, atau pengerahan preman dan ormas justru memperbesar gelombang perlawanan? Dibanding September 2019, aksi Oktober 2020 melibatkan lebih banyak kota, massa, dan kekuatan. Wahai Bapak Presiden, semoga Anda memahami kondisi saat ini sudah melampaui batas. Harus ada sikap ksatria, wahai Bapak Presiden, untuk meredam pihak-pihak yang berupaya menunjukkan kekuasaan kelompok. Presiden sangat layak muncul sebagai peredam konflik sesama bangsa. Wahai Bapak Presiden, karena sikap represif akan berimbas pada citra Presiden sendiri. Untuk itu, Presiden harus ikut andil menjaga nama baik sebagai Presiden untuk semua, bukan sebagai golongan saja. Wahai Bapak Presiden, tak perlulah takut dengan Habib Rizik yang mau pulang ke Indonesia. Kalau HRS ingin tetap revolusi, ya berarti siap dicekal, dituduh makar, atau bahkan Anda bisa penjarakan saja. Tapi kalau dia mau revolusi, ya lebih baik dia di Arab saja. Dari Arab, Habib Rizik Syihab juga bisa pimpin revolusi. Contohnya Imam Khomeini memimpin revolusi Iran dari Perancis. Di lain sisi, anggota kami ditangkap. Gatot dicekal di Bareskrim. Luhut menegur keras. Kata Luhut, pemimpin-pemimpin yang merasa dirinya pemimpin, mantan pejabat tinggi, baca dengan baik-baik. Anda berdosa melakukan ini semua. Wahai Bapak Luhut, apa yang mau dibaca jika draft undang-undang belum ada yang finish? Luhut melanjutkan, tadi laporan Polda sudah jelas berapa banyak yang kena COVID-19 akibat demonstrasi ini. Apa mau kalian tambahi lagi? Anda tahu nggak berapa orang yang mati akibat gara-gara COVID itu? Padahal belum baca Omnibus Law. Baca dulu deh, kata Luhut menegaskan. Sedih kalau nyawa meninggal, keluarga yang mati akibat birahi politik, akibat kebodohan kita. Luhut menambahkan, wahai Bapak Luhut, jika saja tidak disahkan undang-undang ini secara diam-diam di saat wabah ini, mungkin ini tidak akan terjadi. Harusnya Anda yang mengingatkan DPR. Bukan malah asik ke Cina, memperkuat kerjasama. Oleh karena itu, Rizal Ramli menegur keras Kapolri Idham Aziz. Wahai Pak Kapolri, Mas Idham Aziz, mungkin maksudnya membogor Jumhur, Syahganda dan kawan-kawan supaya ada efek jera. Tetapi itu tidak akan efektif dan merusak image Polri. Ternyata hanya jadi alat kekuasaan. It's too far offside. Mereka bukan teroris ataupun koruptor. Ketika pemerintahan Gus Dur, Menko Rizal Ramli dan Menko SBY memisahkan Polri dan TNI, kami membayangkan Polri akan dicintai karena jadi pengayom rakyat. Hari-hari ini, kami
tidak menyangka Polri jadi multifungsi. Too much, pakai borgol-borgol aktivis segala. Norak. Ini ada foto zaman dulu. Jumhur keempat dari kiri, dan Fajrul 2 dari kanan. Anda tahu kan, Bapak Fajrul? Begini isinya. Betapa gembiranya, bebas dari bui. Bismillahirrahmanirrahim, teriak Jumhur Hidayat alias Denci ketika melintasi gerbang Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Denci disusul 3 sopatnya, Ucok, Amarsyah, dan Fazrul Rahman. Hore, kami bebas, merdeka. Sorak mereka disambut belasan penjemputnya. Mereka mahasiswa ITB yang menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini. Kata anak buah SBY, kawannya satu bui dulu di masa Soeharto. Kini diam saja menyaksikan Denci, Jumhur Hidayat dibui di masa Jokowi. Shame on you, Fajrul dan Pramono Anung. Memalukan. Oleh karena itu, dulu kolonialis Belanda jauh lebih sopan dan manusiawi memperlakukan tahanan politik. Lihat Bung Karno di ND, Bengkulu, dan Bangka. Bung Hatta dan Syahrir memang lebih berat di Digul, di Banda Natai. Mereka masih diberlakukan manusiawi, bahkan diberi gaji bulanan. Kata Fadlizon, ini penghinaan terhadap rakyat dan demokrasi. Aktivis politik diberlakukan seperti kriminal dan koruptor dengan tangan diborgol. Bukan seperti ini cara menghadapi perbedaan pendapat. Cobalah kita lihat, tokoh kami diborgol, tapi 2 jenderal tersangka suap Joko Chandra tidak. Pada Kamis lalu, 15 Oktober, Syahganda, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan 7 tersangka lainnya dihadirkan saat gelar konferensi pers pengungkapan kasus tersebut. Mereka diborgol dan mengenakan pakaian tahanan warna orange. Tapi, sementara itu, dalam kasus surat jalan palsu dan suap red notice Joko Chandra yang menjerat perwira tinggi Polri seperti Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo, justru ada perlakuan berbeda. 2 jenderal yang kini berstatus tersangka kasus suap itu tidak pernah ditampilkan ke awak media atau bahkan tak pernah diborgol. Tapi, kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awistiono, selama ini kami sampaikan tidak ada perbedaan, tapi itulah yang terjadi. Wahai rezim, fungsi Undang-Undang ITE itu bukan mengintip percakapan di ruang makan orang. Tidak dimaksudkan untuk itu mengawasi transaksi pikiran seperti di Twitter, WhatsApp, atau Facebook. Karena itu bukan kejahatan, apalagi itu protes secara moral terhadap kekuasaan. Jangan sampai ketika ditanya siapa juru bicara pemerintah, nanti namanya GAM, GAM, atau gas air mata. Karena yang bicara sekarang gas air mata dan bentungan. Itu kata Rocky Gerung. Sebelum mengakhiri video ini, ada kasus yang jangan sampai kita lupakan, yaitu kasus Ruslan Buton. Sedang kasus ujaran kebencian dan hoax dengan terdakwa ex-anggota TNI Ruslan Buton kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 15 Oktober. Pelapor Ruslan, Mu'anas Alaidit, menyatakan ada 3 poin yang termaktub dalam surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian menjadi viral. 3 substansi frasa yang kami laporkan. Pertama, tentang mewakili suara seluruh warga negara Indonesia, kata Mu'anas, dalam kapasitas sebagai di persidangan. Pernyataan kedua yang dipermasalahkan oleh pelapor adalah saat Ruslan mengungkit soal revolusi rakyat dari seluruh komponen bangsa yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras. Pernyataan itu dinilai mengandung dugaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang kita kenal dengan SARA, sehingga dapat dinyatakan melanggar hukum. Kedua, tadi saya sampaikan, dugaan SARA itu, namun bila tidak,
bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Ucap penuntut Mu'anas sambil menirukan pernyataan Ruslan dalam surat terbuka. Pernyataan terakhir yang dipermasalahkan adalah soal desakan agar presiden sebagai mundur dari jabatannya untuk menghindari pertumpahan darah antar sesama. Ketiga, pernyataan dalam surat terbuka itu menjadi dasar Mu'anas melaporkan Ruslan. Namun, seiring bersidangan, terungkap bahwa 3 poin substansi yang diucap Mu'anas itu ternyata berbeda dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Semoga saja Ruslan Buton juga dibela oleh Jenderal Gatot dan kami. Pengacara Ruslan, Tonin Tahta, mempertanyakan keabsahan pengakuan Mu'anas sebelumnya sehingga membuat kliennya menjadi tersangka dan ditahan. Sekarang saya buka BAP-nya, hanya 2 poin pernyataan. Jadi, tambah 1 lagi di persidangan, tanya Tonin kepada Mu'anas. BAP ini jadi pertimbangan. Saya sampaikan yang di persidangan saja. Kata Mu'anas menjawab. Saya ditanyai lebih lanjut oleh Tonin. Mu'anas mengaku bahwa Ruslan sebenarnya tidak mengungkit SARA sehingga memicu permusuhan sebagaimana dituduhkan sebelumnya. Hanya saja, menurutnya, pernyataan yang diungkapkan Ruslan melalui surat terbukanya berbahaya, sehingga kata dia, seharusnya dielaborasi lebih lanjut kepada ahli di persidangan. Surat itu bagi saya sangat berbahaya, kemudian kami laporkan, ungkap dia. Semoga saja Syahganda CS segera dibebaskan dan Ruslan Buton tidak dilupakan. Bagaimana menurut pendapat Anda?